Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya, sehingga kita dapat belajar ya dengan baik dan dengan sudah pada sehat, maka kalian juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Mustahil. Siap. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Warzuqni fahman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Udah ya. Mudah-mudahan sudah semua ya. Jadi dengan sarapan itu kamu insya Allah ya perutnya sudah kenyang. Kalau perutnya sudah kenyang, insya Allah juga pembelajaran akan berjalan dengan baik ya. Menganalisa penyebab dari masalah kelangkaan yang kalian hadapi ya, seperti itu. Dan yang terakhir kalian dapat nanti setelah tahu faktor-faktornya, kalian dapat mencari ya solusi apa yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu ya? Ya, silakan. Bagaimana Hervino? Baik, jadi adanya keterbatasan ya. Keterbatasan akan sumber daya ya yang dibutuhkan oleh manusia. Memang yang dibutuhkan manusia itu sumber dayanya apa aja? Ada yang tahu sumber daya apa aja yang kalian ketahui? Terus kebutuhan manusia, kebutuhannya loh, bukan sarananya loh. Nggak akan habis ya. Jadi manusia biasanya kalau butuhnya makan, udah kenyang gitu, apa udah cukup selesai? Enggak. Biasanya kalian kalau habis makan suka apa lagi? Nyemil, betul. Suka nyemil. Artinya kan terus menerus ya. Artinya manusia itu nggak pernah cukup. Kayak misalkan, oh ya aku butuh motor gitu ya. Ternyata besok-besok, oh duitnya nambah jadinya butuh mobil ya.
Lalu kalian tulis di kertas karton, ya. Ada yang sikap, ada yang pengetahuan, ada yang keterampilan. Dimana untuk sikap, selama kalian belajar, ibu akan amati nih keaktifan kalian, ya. Lalu untuk materi terbaru yaitu mengenai kelangkaan, ya. Jadi ibu harap dengan kelangkaan ini, ya, kalian akan mempelajari berbagai macam permasalahan kelangkaan yang ada, ya, yang kalian pernah alami di sekitar kalian seperti itu, ya. Lalu kalian bisa menganalisa, ya, penyebab dari masalah kelangkaan yang kalian hadapi, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kalian dapat nanti setelah tahu faktor-faktornya, kalian dapat mencari, ya, solusi apa yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu, ya? Paham, ya? Jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa mengetahui tentang kelangkaan. Yang kedua, mencari tahu tentang penyebab. Lalu yang ketiga, mencari solusi. Betul sekali. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Namun demikian, ibu juga berharap kalian sudah mengisi presensi, ya. Ya, ibu lupa, ya. Tadi harusnya kalian mengisi presensi dahulu. Apakah kalian sudah mengisi presensi di ekonomi? Sudah, ya? Learning ekonomi tadi sudah, ya? Oke, jadi tadi sempat ibu lihat ya learning sebelum masuk, kalian sudah langsung mengisi absen dan sudah ibu periksa. Baik. Nah, kita masuk materi kelangkaan, ya. Jadi kelangkaan itu apa, ya? Ada yang tahu kelangkaan apa? Karakteristik manusia. Ya, silakan. Bagaimana, Terpino? Baik, jadi adanya keterbatasan, ya. Keterbatasan akan sumber daya, ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Memang yang dibutuhkan manusia itu sumber dayanya apa aja? Ada yang tahu sumber daya apa aja yang kalian ketahui? Ada sumber daya apa saja? Alam. Oke, kalau alam contohnya apa? Tadi contohnya apa sumber daya alam atau Hanifah? Apa nak? Udara. Oke, selain udara yang dibutuhkan manusia apa lagi? Tanah, betul apa nak? Air, betul sekali. Apa saya? Apa? Matahari, ya, betul. Manusia butuh matahari nggak sih? Butuh, ya. Jadi itu termasuk yang namanya sumber daya. Ya, sumber daya itu terbatas atau tidak, nak? Kenapa kok bisa terbatas, ya? Karena pemakaian. Oke, pemakaian manusia kayak gimana tuh? Pemakaiannya bagaimana? Yang boros, betul, berlebihan, ya. Terus apalagi selain boros berlebihan? Apakah sumber daya alam itu akan selalu ada selamanya? Begini maksudnya apa begini? Maksudnya tidak, ya, tidak selalu ada, ya. Karena ternyata sumber daya alam juga lama-lama akan habis, begitu, ya. Oke, nah itu kebutuhan manusia yang berasal dari sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Lalu apa yang tidak terbatas? Apa yang tidak terbatas? Menurut kalian apa yang tidak terbatas? Adakah yang tidak terbatas? Bukan sumber daya alamnya. Maksud ibu di saat kalau sumber daya alam itu kan pemenuhan, alat pemenuhan kebutuhannya, ya, terbatas kan? Sumber daya alam itu kan alat pemenuhan kebutuhan. Tetapi di sini ada yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Apa, Rajib?
lupa. Oh, kok lupa. Yang lain? Yang sumber daya manusia. Sumber daya manusia apakah terbatas? Terbatas. Sumber daya manusia apa yang terbatas? Kenapa bisa terbatas? Bisa? Tidak harus sebagai manusia nggak reproduksi. Nggak reproduksi Oh gitu. Jadi bisa juga manusia tidak reproduksi, ya. Jadi dia bisa lama-lama habis atau punah. Oke, baik ya. Oke. Nah itu mungkin menurut kalian ya. Jadi memang sebenarnya ya kelangkaan itu adalah sesuatu yang tidak seimbang, ya. Antara apa nak? Antara kebutuhan dengan sarana pemuas, gitu ya. Dengan sarana pemuas. Ya, kebutuhan manusia banyak nggak? Banyak. Apakah akan habis terus kebutuhan manusia? Kebutuhannya loh, bukan sarananya loh. Nggak akan habis-habis ya. Jadi manusia biasanya kalau butuhnya makan, udah kenyang gitu. Apa udah cukup selesai? Enggak. Biasanya kalian kalau habis makan suka apa lagi? Nyemil, betul. Bukan nyemil, artinya kan terus menerus ya. Artinya manusia itu nggak pernah cukup. Kayak misalkan, oh ya aku butuh motor gitu ya. Ternyata besok-besok, oh duitnya nambah jadinya butuh mobil ya kan. Kayak gitu kan, terus aja gitu kan. Nah itu namanya kebutuhan yang tidak terbatas ya. Tetapi sarana pemuasnya atau alat pemuas kebutuhannya terbatas. Contohnya tadi dari sumber daya alam. Selain sumber daya alam juga tadi ada manusia, ya. Sumber daya manusia juga bisa terbatas. Itu tadi mungkin bisa jadi manusia tidak memproduksi lagi sehingga menjadi lama menjadi punah, atau di saat mungkin negara membutuhkan para ahli ya yang bisa mengembangkan teknologi, misalkan di negara kita ternyata orang yang ahlinya tidak banyak, ya itu juga disebut langka, begitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Jadi yang namanya kelangkaan itu apa? ketidakseimbangan. Betul, ketidakseimbangan antara apa? Aditama? Kebutuhan dengan pemuas. Oh iya, kebutuhan dengan alat pemuas. Bagus ya. Jadi memang adanya ketidakseimbangan. Lalu apakah langka hanya terjadi pada saat barangnya habis saja? Tidak. Berarti yang disebut langka apa lagi tuh? Kan di situ pengertiannya adalah ketidakseimbangan. Apa nak? Yang kencang suaranya? Betul, yang butuh banyak tapi jumlah barangnya sedikit. Ya nanti suaranya lebih kencang lagi ya, Anifa ya, biar kedengaran. Oke, baik. Terima kasih Anifa. Gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya barang yang habis saja gitu, berupa barang yang lama-lama habis, tetapi bisa jadi jumlah ya. Dari segi jumlah bisa dikatakan langka. Contoh yang kemarin terbaru itu pandemi. Butuh apa tuh manusia tuh, masyarakat Indonesia butuh apa waktu pandemi? Masker, coba ya. Masker yang tadinya nggak terlalu dibutuhkan tiba-tiba karena dibutuhkan ya permintaannya melonjak. Nah pada saat permintaan melonjak ternyata produksinya atau jumlah barangnya tidak mencukupi, maka bisa juga dikatakan dengan langka ya. Lalu apalagi yang bisa dikatakan dengan langka? Selain tadi barang yang sudah habis ya, terus juga jumlah apa nih kita yang langka? Ada lagi nggak yang lain menurut kalian? Yang sehari-hari dirasakan oleh kalian sebagai pelajar nih, apalagi apa? Boleh? Jangan malu-malu kalian, silakan. Coba apa yang akan kira-kira? Apa nak? Boleh, silakan. Jangan malu-malu dong. Ayo. Kelangkaan apa? Kelangkaan apa? Oh belum tahu. Oh oke, baik, gak apa-apa. Yang lain ada yang tahu? Belum ada yang tahu selain yang tadi saya sebutkan? Oke, jadi ternyata coba kamu pikirkan deh. Ini buat yang kalian suka ekskul. Siapa yang suka ekskul? Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Pada
belajar kan, banyak tugas yang diberikan oleh guru kan. Nah, pada saat itu apakah kalian bisa seimbang antara tugas yang diberikan guru-guru dengan ekskul dijalani secara bersama-sama? Yang mana suaranya yang kedengeran? Sulit, susah. Kenapa sulit? Waktunya tidak cukup, kurang ya. Jadi langkah juga bisa dikatakan langkah dengan waktu, begitu. Waktunya terbatas, ya kan? Waktu cuma 24, tapi kesannya tuh karena kita banyak kerjaan gitu kan, kok kayaknya nggak cukup gitu waktunya, ya nggak sih? Betul nggak kata ibu? Nah, seperti itu ya. Jadi kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Kelangkaan juga termasuk ada di dalam situ gitu ya. Pada 2049 diperkirakan, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Berarti kan kita berusaha untuk meminimalisir agar tidak cepat habis. Kalau yang energi terbarukan contohnya apa ya? Betul, diganti dengan listrik. Selain listrik, ada lagi? Kendaraan apa yang nanti akan bisa jalan selain listrik? Menggunakan apa ya? Yang nggak pakai bensin apa? Tadi listrik. Selain listrik ada lagi nggak yang terbarukan? Menggunakan apa? Bisa pakai matahari? Iya, panel surya. Bisa menggunakan panel surya. Mengusung materi masalahnya tentang apa? Air bersih. Oh, air bersih. Oke, baik. Siapa yang pernah ngalamin kelangkaan air bersih di sini? Cantik nggak pernah ya? Oh, kenapa di rumah waktu itu kelangkaan air bersihnya? Sumurnya mati atau apa? Oh, sumurnya mati. Oh, oke, baik. Ini? Ini jadi lagi. Kalau ini pernah ngalamin air bersihnya apa? Oh, keputus. Oh, belum bayar. Oh, kirain belum bayar kamu dong. Oh, karena ada perbaikan. Oh, dari sananya. Oke, baik, bagus ya. Nanti dicari penyebabnya kan tadi ya. Setelah dicari, terus dicari solusinya. Oke? Oke. Buset. Baik, syuting disuting pada saat kamu pada pacaran. Dilihatnya.
asin doang kan, tapi juga ada minyak apa lagi? Minyak goreng kayak gitu kan ya, seperti itu ya. Oke. Bagaimana? Orang luar negeri bikin minyak gampang. Kata siapa, emang udah pernah lihat? Oh iya, lihat. Banyaknya pakai minyak babi. Emang iya. Tapi kan emang di luar negeri itu di Taiwan. Tapi apa iya si babi itu terus menerus berproduksi? Iya, kan lama-lama pasti nanti dia akan mencari lagi ya. Gitu. Iya. Itu makan buat itu ya, beda ya. Mukanya. Hat awas yang ngasih orang. Ini soal banget ya. Iya, kayak dirangkum gitu loh. Jadi kayak yang penting-penting aja. Di curang banget. Bayar nggak kan? Mengusung materi masalahnya tentang apa? Air bersih. Oh, air bersih. Oke, baik. Siapa yang pernah ngalamin kelangkaan air bersih di sini? Cantik nggak pernah ya? Oh, kenapa di rumah waktu itu kelangkaan air bersihnya? Sumurnya mati atau apa? Oh, sumurnya mati. Oh, oke, baik. Nah, ini jadi lagi. Kalau ini pernah ngalamin air bersihnya apa? Oh, keputus. Oh, belum bayar. Oh, kirain belum bayar kamu dong. Oh, karena ada perbaikan. Oh, dari sananya. Oke, baik, bagus ya. Nanti dicari penyebabnya kata dia. Setelah dicari, terus dicari solusinya. Oke? Oke. Apakah hari ini kalian belajar kelangkaan dengan paham? Apakah kalian senang? Alhamdulillah ya, semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat buat kalian di depan ya, biar nanti anak cucu kita bisa menggunakan sumber daya alam dengan baik ya, dan kalian bisa memaksimalkan sumber daya kalian sebagai manusia ya. Dan nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang biaya peluang ya, dengan metode pembelajaran yang sama yaitu problem based learning, dan kalian akan diskusi juga dan presentasi. Oleh karena itu kalian boleh mencari tahu dahulu tentang materi-materinya di rumah ya, seperti itu. Baik, terima kasih ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.